Puji dia dengan langkah kecil. Olahraga bukan beban tapi pelukan hangat. Pakai sepatu, kupasang minyak. Setiap gerak jadi lagu yang nikmat. Bukan karena harus kurus, tapi karena aku layak bugar terus. Ayo bergerak, ayo bersinar. Tubuhku suka saat jantung berdebar. Keringat ini tanda cinta. Aku hidup, aku kuat, aku suka olahraga. Olahraga bukan hukuman, tapi hadiah untuk tubuh yang meneman. Setiap otot bilang terima kasih. Teman-teman Saat aku semua, selamat gerak malam. tanpa benci. Terima kasih telah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria di bulan Januari ini. Dengan senang hati kami mempersembahkan Zoom series Free Give All About Body Awareness. Sebelum sesi dimulai, izinkan saya Santi sebagai moderator untuk memperkenalkan terlebih dahulu tentang hidup ceria. Teman-teman pasti sebagian ada yang sudah tahu hidup ceria, mungkin ada sebagian juga yang baru yang belum tahu. Saya akan jelaskan secara singkat. Hidup ceria adalah sebuah support system yang dirancang untuk memfasilitasi para pencari kesadaran dan juga para fasilitator kesadaran. Nah, di hidup ceria ini kami menawarkan berbagai modalitas kesadaran yang bisa membantu teman-teman semua dalam perjalanan spiritual dan pengembangan diri. Modalitas yang kami sediakan meliputi Body Communication Resonance atau BCR, Access Consciousness, ada Tarot, Breathwork, Message 5 Continent, dan Metameric Message. Nah, untuk informasi lebih lanjut, ini teman-teman bisa mengunjungi website kami di www.hidupceria.com atau bisa menonton berbagai rekaman kesadaran yang sudah kami bagikan di channel YouTube Hidup Ceriaku. Nanti tinggal searching aja Hidup Ceriaku di YouTube ya teman-teman. Juga kami tersedia grup WA yang bisa diikuti oleh umum. Ada juga kami hadir di Instagram, Facebook, dan juga website tentunya. Teman-teman, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Endah dan tentu saja Dr. David Avandi Jayawartono sebagai narasumber. Beliau adalah Embodied Consciousness Architect, Inovator and Certified Facilitator of BCR, Certified Facilitator of Access Consciousness, Medical Doctor, Anti-Aging, Functional and Aesthetic Practitioner. Dan tentu saja beliau adalah seseorang yang banyak membantu perjalanan kesadaran lewat tubuh. Nah teman-teman, topik Zoom malam ini adalah tubuh menyimpan lebih dari sekedar memori. Tubuh kita tidak hanya mengingat peristiwa, tetapi juga merekam ketegangan, emosi, dan respon hidup. Hal-hal yang mungkin tidak sempat kita sadari, apalagi dilepaskan. Melalui pertemuan ini, kita akan menggali bersama-sama untuk bagaimana mendengarkan bahasa tubuh, memahami pesan-pesan halus dan membuka ruang untuk hadir dengan utuh. Silakan teman-teman semua hadir apa adanya, tanpa perlu menghakimi diri sendiri. Mari kita mulai perjalanan malam ini dengan rasa ingin tahu, kelembutan, dan kesadaran. Nah, teman-teman, di kelas ini Dr. David akan memberikan tidak akan menjelaskan tentang kelas ini. Kelas ini akan berjalan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Silakan teman-teman bisa memanfaatkan dengan bertanya untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi. Untuk sesinya ini 1 jam, tidak lebih dari 1 jam ya teman-teman. Jadi silahkan manfaatkan sesi baik ini. Nah, tanpa waktu yang lebih lama lagi, kepada Dr. David, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan dok. Yuk, thank you Santi. Seperti yang udah dijelasin Santi, hari ini aku nggak menjelaskan. Hari ini aku mau menjawab pertanyaan. Dan waktunya aku sediain sangat panjang, ada 4 kali hari Selasa 1 jam. Jadi apapun pertanyaanmu seputar body, baik tentang body process ataupun energetic,
sessions ataupun subtle bodies ataupun yang macam-macam itu nanti aku jelasin di sini. Tapi spesifik untuk pertanyaan mengenai cakra, meridian, subtle bodies ada di bulan depan, ya. Jadi pertanyaan di area situ aku nggak jawab di bulan ini, aku beresin di bulan depan. Sekarang kita bicara tentang all about bodies yang kamu pengen tahu. Yuk, kita mulai. Siapa yang mau bertanya duluan? Sebentar, Dok. Ya, Dok, ini pengalaman emosional nih biasanya kan bisa bertahan lebih lama nih di dalam tubuh dibandingkan dengan ingatan sadar. Apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi ya, Dok? nah kita seringkali cuma tahu kalau yang namanya pengalaman emosional itu direkam di otak, ya. Tapi penelitian membuktikan bahwa ketika kita mengerjakan stem cell dan ada orang lain yang berpikiran jelek atau berpikiran negatif, seluruh stem cell di satu lab ruangan itu rusak semua. Artinya, energi dari pikiran negatif itu tidak hanya di storage di otak saja. Nah, seringkali kita dikasih tahu nih, judgment akan selalu mengganggu badan kamu. Pertanyaannya, di mana badanmu ini diganggu pertama kali? Yang pertama, ketika kamu menyimpan judgment, baik itu self-judgment terutama, atau judgment dari orang lain yang kamu pegang, ataupun kamu ngalamin luka batin dalam bentuk apapun, maka badan ini akan mencari gudang storage di seluruh tubuh, mulai dari puncak kepala sampai ujung kaki, dimulai pertama kali dari fascia. Tahu fascia nggak? Fascia itu adalah selaput jaringan otot yang merupakan jaringan yang sering diabaikan, bahkan oleh kita dokter juga kita sering abai. Kita taunya kalau operasi fascia dibuka, baru kita bisa operasi, dan setelah beres fascia ditutup, sampai sejauh itu. Kita nggak paham bahwa fascia itu adalah penghubung dari dunia energi ke dunia fisik. Makanya ketika kamu punya badan lentur, kecil kemungkinan kamu tipikal orang yang mendem. Tapi ketika kamu punya badan yang kaku, besar kemungkinan kamu punya tipikal atau kecenderungan yang mendem. Kenapa orang-orang dengan karakter tertentu punya penyimpanan yang berbeda? Contoh, terutama cewek nih, dengerin pelan-pelan. Kalau kamu dikhianati oleh hubungan relasimu, maka storage yang terbesar dan terdekat adalah payudara di kiri kanan heart chakra. Ya, kalau kamu menyimpan sakit hati, pengkhianatan, dan juga semua relasi negatif dari sebuah pernikahan, maka kamu akan storage di kelaminmu di bagian bawah. Jadi di uterus, ovarium, sampai cervix. Nah, itu sebabnya ketika kita sadar bahwa badan itu menyimpan memori di seluruh badan, pertanyaannya adalah, dengan kamu punya penyakit saat ini, triggernya tuh apa? Dan nggak mungkin tahu-tahu udah nyampe tulang atau dari fascia ke tulang tuh masih lintas benua gitu, masih ada otot, masih ada jaringan ikat, masih ada tendon, masih ada pembuluh darah sama lemak lagi yang paling gede. Jadi masih panjang perjalanannya untuk nyampe ke tulang. Nah, pertanyaannya adalah, apa nih emosional trauma yang secara tidak langsung kamu pendam, kamu simpan, kamu timbun, kamu tumpuk, sehingga akhirnya memberi manifestasi fisik. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk kamu dengkul sakit, atau ujuk-ujuk kamu OA, RA, atau imun. Nggak mungkin. Nggak mungkin kamu ujuk-ujuk sakit pinggang dan segala macamnya. Kenapa ada 80 tahun masih bisa pull up, kamu 40 tahun sakit pinggang? Apa cacat pabrik, menyalahkan Tuhan? Nggak mungkin. Ya kan? Semua dikasih genetik yang sama, semua dikasih fitur yang sama, semua dikasih sel yang sama. Tapi kenapa ada yang bobrok duluan dan ada yang awetnya panjang banget? Kenapa coba? Ini yang mau kita bahas lewat body. Karena body itu tuh tidak pernah bohong. Sekali kamu punya trauma, bodymu bisa menyimpan, mengingat, atau melepas.
Nah, tujuan dari kita belajar BCR, kita belajar body process, kita latihan teori, kita latihan napas, itu agar bodimu tidak nyangkut di menyimpan. Ya, karena sering kali perubahannya kamu nggak sadarin. Dan ini disadarin di kelas kemarin tuh. Kemarin kita di kelas money, kita bahas. Ketika kamu berhadapan dengan uang, coba cek napasmu. Jangan-jangan napasmu cenderung hold. Jangan-jangan napasmu cenderung dangkal, pendek, dangkal, shallow. Jadi artinya kamu mungkin udah nggak mikir tentang uang. Makanya di kelas teori tentang uang, kamu nggak punya problem, nggak ketemu. Apakah ada emosi yang tersimpan tentang uang? Nggak ketemu. Apakah ada feeling yang tersimpan dengan uang? Nggak ketemu. Dari penciuman, apakah ada something tentang uang? Nggak ketemu. Tapi begitu dilihat dari nafas, kenapa tiap kali bahas uang, napasmu jadi pendek? Atau langsung, nahan napas sebentar, baru napas lagi. Itu tuh something. Artinya kamu problemnya bukan di mental lagi, tapi problemnya nyangkut di fisik. Nah, sekarang nyangkut di fisik nih, mau diapain? Mau clearing-clearingan? Ya silahkan kalau works. Tapi body diajak clearing tidak selalu works. Jelas ya? Makanya perhatiin, walaupun kamu udah belajar metode canggih, tapi kalau kamu ngotot makan sup pakai garpu, kagak ketelen dengan optimal. Bukan gak bisa loh, kagak ketelen dengan optimal. Kalau kamu ngotot mau makan mie, soun, bihun, panjang-panjang, spaghetti, pakai sendok sup, ya, ya bisa, tapi nggak enak gitu. Nah, pertanyaannya kalau kita dengan body nih, kamu nyangkutnya di nafas nih, stagnasimu udah dalam bentuk kondisi fisik nih, nanti kamu diperiksa kortisolmu keganggu nih, badanmu jelas menunjukkan gejala-gejala kortisol problem, kortisol defisiensi, atau kortisol berlebih, terus kau mau ngapain? Mau baca, dan semua luka batinku aku cabut, batalkan, hancurkan, gimana kalau bisa. Tak tunggu kalau kortisolmu mau naik 10 tahun yang akan datang. Jelas ya. Makanya ini penting buat dibahas. Banyak banget dari kita nyangkutnya di body, merasa bahwa teori itu bisa cuma dengan teori doang, tapi bodinya kagak diajak praktek. Gak bisa. Itu kayak belajar masak pakai YouTube dan gak pernah masuk dapur. Nanti begitu tunjukin wajan bingung. Loh, ini apa besi bulat? Begitu tunjukin sotel bingung. Sotel itu mau digimanain? Mau dipakainya gimana caranya gitu. Nah belajarnya YouTube, wah nggak pernah masuk dapur gimana? Sama, kamu mau benerin body. Tapi kamu nggak pernah praktikum. Teori, terus dibahas. Begitu suruh praktek, bolos. Ya alhamdulillah, wela, insya Allah jadi. Mbok jadinya apa? Jelas ya. Jadi badan itu pasti menyimpan storage. Nah, kalau di PCR nih, aku jelasin gimana caranya kita tuh tahu apa ada di mana, karena lokasinya apa, karena kita ada anamnesis mundur. Jadi dari lokasi penyimpanan kita tahu problemnya ada di mana. Dari area cakra kita tahu emosional sama feelingnya ada apa gitu. Dari penyimpanan body, biasanya di dengkul, kamu tahu, kamu problem emosional listnya tuh apa aja yang terjadi di situ. Ya, Dok. Ini ada pertanyaan dari Bapak Komar Wijaya. Bagaimana cara menggali bahwa saya punya masalah psikologis? Karena rasanya baik-baik saja, Dok. Mau jawaban jujur atau mau jawaban rendah hati? Ayo Pak Komar, buka mic-nya. Mana Pak Komar? Jujur. Nah, kalau kamu sampai tertarik ngeklik dan masuk kelas saya, artinya kamu punya masalah psikologi. Cuman besar kemungkinannya kamu dalam mode denial, kamu dalam mode nyangkal. Jadi semuanya kelihatan baik-baik saja. Jadi saya nggak ngomong panjang lebar, kamu ke lab, ambil darah, saya minta pemeriksaan kortisol puasa pagi, dan gula darah 2 jam PP. Kita buktikan setelah hasilnya ada, ya. Saya tulis di chat.
kortisol, puasa pagi, dan gula darah 2 jam pos makan. Nah, nanti kamu cek, kalau hasilnya baik-baik saja, maka kamu punya kecenderungan untuk belajar, pengen tahu, which is good. Tapi kalau ternyata hasilnya tidak baik-baik saja, maka kamu sedang dalam mode denial, menyangkal, tapi badanmu sudah ngasih petunjuk bahwa you need something to change. Ya, cukup jelas ya. Jadi mari kita buktikan dengan angka saja. Lebih gampang. Yuk, ada pertanyaan lagi. Ada banyak yang baru-baru ya. Pak Sasongko. Oh, Pak Sasongko ini saya belum pernah ketemu orangnya, jadi saya baru lihat. Halo Pak Sasongko. Halo. Ya. Thank you sudah bergabung. Kira masih di jalan. Pak Komar, Lia. Oh, Zen sudah bisa masuk. Puruci. Pak Edi Sumarno. Bentar, Pak Edi Sumarno yang mana ya? Edi Sumarno. Pak Edi Sumarno praktisi akses atau praktisi BCR? Tidak ada orangnya. Oh ya wis. Antoyin. Antoyin siapa ya? Praktisi akses atau praktisi BCR atau umum? Atau pasien atau imun? Lainnya Permata Suntana. Aini, halo Aini, berjumpa lagi. Kamu gimana progresnya? Astrid, gimana kalian progresnya? Malam Pak Edi. Ya, kabar baik dok. Ya, Pak Edi praktisi atau bukan? Belum dok, masih mendengarkan dok, menyimak dari 2 kali ini. Ya, kalau tidak ngerti nanti bertanya ya, jangan sungkan untuk bertanya ya. Baik dok. Thank you sudah bergabung. Yuk, siapa lagi praktisi atau non praktisi yang mau bertanya tentang body? Apa dari badanmu yang kamu belum pahami sampai sekarang? Karena badan Ada itu lagi pertanyaan? bergejolak. Ya dok, Ya. ada pertanyaan lanjutan lagi dari Pak Komar. Apakah semua sakit-sakit badan ada hubungan dengan ke psikologis atau mungkin penurunan fisik karena usia? Normalnya penurunan fisik karena usia nggak pakai sakit-sakit. Menurun, weh. Nggak kenapa ada nenek 80 tahun sehat, kenapa 40 tahun rusak? Ayo. Kenapa ada kakek-kakek 80 tahun sehat, dan kenapa kamu 50 tahun rusak? Ayo. Pasti ada something kan? Pertanyaannya cuma mau digali, mau berubah, mau hidup lebih baik, atau ya sudahlah Tuhan kasih aku begini ya bolehlah, enggak apa-apa, bersyukur aja juga boleh. Dan kita dikasih izin untuk meminta, bertanya, dan berubah kok. Saya pengennya 90 tahun masih bisa jalan-jalan, masih bisa pull up, masih bisa traveling, kalau perlu pengen nyoba yang aneh-aneh, masih banyak listnya saya pengen jalanin. Jadi nanti kalau seandainya umur saya sudah habis, ya udah, hari ini terakhir, besok bye gitu. Kan enak. Daripada nyampe 45, terus serangan, terus metode sebelah, terus berhenti separuh, baru matinya umur 80. Aduh, menderita sekali. Nah kalau bisa pilih yang lain, kenapa tidak? Kan signal sebelum stroke itu datang 5 tahun sebelum. Tidak setahun pertama loh, signal sebelum stroke itu datang jauh hari sebelumnya. Kita tahu, tapi disuruh cek takut, disuruh periksa takut, disuruh challenge test nggak mau. Itu kan love and hate relationship. Itu kan mental problem. Mau tapi malu. Nah, pengen tapi mundur. Mau maju tapi mager. Itu mental problem semua itu. Nah kalau memang mau cantik, datang ke toko beli kosmetik, makeup. Nah itu yang benar. Mau sehat, belajar ilmunya, dipraktekin hasilnya, dilatih badannya sehat. Nah itu benar. Nah kalau cuman ya mau,
tapi mager, diem, nggak mau apa-apain, makannya masih junk food terus, penyakitnya dipiara terus, ya mau gimana? Badan mau ngasih signal sakit ini, sakit itu, nggak didengar, terus disiksa terus lewat makanan, terus disiksa terus dengan habit jelek, terus toto kolaps. Terus nanti buntutnya nyalahin Tuhan. Ya aku wayahnya dapatnya segini, ya sudah diterima saja. Ya boleh. Cuman saya paham betul Tuhan kasih yang terbaik. Jadi saya mau challenge badan ini sampai saya dapat yang terbaik sampai akhir hayat hidup saya. Dan itu boleh. Sehat sampai tua itu boleh. Bugar sampai tua itu boleh. Cuman pertanyaannya kan selalu gimana caranya, kan gitu kan. Mau pinter tapi nggak masuk sekolah, ya pinter tapi jalur yang berbeda. Pinter bolos itu jadinya, bukan pinter sekolah. Nah sekarang kita punya badan nih, signal badan itu cuman nggak nyaman, mengganggu, pain, ya. Signal nggak nyaman loh kamu sudah dapat. Signal mengganggu loh kamu sudah dapat, leher kemeng lah, otot kemeng lah, rasanya nggak nyaman lah badan kamu loh sudah dapat. Tapi kok kamu nggak terjemahin? Kok dibiarin saja sampai sakit? Nah, begitu sakit, kok kamu cuman beli penahan sakit? Itu buat saya tidak masuk akal. Ngapain kau beli penahan sakit? Yang namanya genteng bocor itu diganti atapnya. Bukan beli plester, percuma. Ngapain genteng bocor, kamu beli payung di bawahnya. Konyol itu. Jadi kalau kita punya badan, terus mau konyol-konyolan, ya silahkan. Standing comedy juga laku kok. Cuman kan yang jalanin gak enak tuh. Sakit dengkul, nambah sakit pinggang, nambah sakit boyok, nambah sakit leher. Terus mengeluh, Tuhan tidak adil. Tuhan adil. Otak dikasih sama semua, cok timbang semuanya sama, DNA semuanya sama, mulut semuanya sama, tangan semuanya sama, kebijaksanaan dan akal budi semuanya sama. Tapi ada yang mau pakai untuk meningkatkan kualitas diri, dan ada yang malas mikir dan semau-maunya sendiri sampai rusak. Nah, kita mau di jalur yang mana nih? Mau ciptain hidup sehat, dengkul sehat sampai tua, atau mau ciptain dengkul rusak secepat mungkin? Boleh. Nah, caranya semua ada kok. Dan nggak ada yang larang. Makanya di kelas body ini, ayo bertanya tentang body. Karena sebelum kamu sakit diabetes, gejalanya tuh sudah muncul 5 tahun sebelum. Sesimpel doyan makan gula. Ya, nanti gejala mengganggunya sudah muncul 2 tahun sebelum kamu diabetes. Sesimpel trigliserid naik, sering kembung leher, badan energinya low, dan sering pegel linu masuk angin. Jelas, tandanya jelas. Cuman kalau dikasih tahu, ya kamu kebanyakan karbo, kamu kan nggak percaya. Ngototnya kan pengen minum jamu tolak angin karena merasa pintar kayak. Ya silakan, gak apa-apa. Makanya kita belajar tentang body, makanya kita belajar tentang badan tuh ngasih signal apa sih. Terus kalau kita mau sembuh tuh gimana sih caranya dengerin badan, gitu. Berarti ini pertanyaan dari Pak Komar yang berkaitan dengan sepengetahuan Pak Komar. Biasa kita tahu bahwa penyebabnya dari gaya hidup yang kurang sehat sudah terjawab ya Pak Komar. Nah, untuk Nah, saya selanjutnya tanya apakah nih dari sekarang. Saya tanya sama Pak Komar nih sekarang, gantian ya. Aduh, lupa bawa air. Mudah-mudahan ada yang bawain aku air. Mau tanya apa tadi? Oh iya, sekarang saya tanya gantian. Tahu dari mana gaya hidupmu kurang sehat? Yuk, kita kalau ngomong berbasis data loh, jangan cuma ngasal loh ya. Dari dulu disiapin 4 sehat 5 sempurna, karbohidrat itu ada dalam piramid makanan. Tapi buktinya sakit banyak tuh. Nah yuk,
Nasi, jagung tuh semua ada, tepung-tepungan tuh di 4 Sehat 5 Sempurna ada. Tapi buktinya sakit banyak tuh. Nah, sekarang kamu tahu dari mana kalau gaya hidupmu itu tidak sehat. Tahu dari mana? Pembuktiannya apa? Nah, ini harus dipelajari ya. Makanya kalau kita belajar tentang body, kita tahu, kita bisa lakukan cek personal. Saya tahu dari mana kalau pola hidup saya sehat, dan saya tahu dari mana kalau sistem saya masih berfungsi dengan optimal. Itu perlu dites. Kalau nggak dites, kita nggak pernah tahu dampak dari kerusakan makanan ini sampai tahu-tahu ganti mesin. Dan kalau sudah ganti mesin, kamu bukan Toyota, spare partmu kagak ono di toko, mau ginjal rusak hargane larang, belum tentu ono. Jadi harus berpikir logik. Jangan ngasal, jangan sompral, jangan seenaknya sendiri. Masalahnya kita hidup di zaman belum punya spare part manusia. Nanti 100 tahun yang akan datang nggak tahu. Nah, mungkin spare part ginjal anak di Alfamart ya mbok meneh. Tapi ya sekarang dan ono. Kamu ngantri ginjal bisa mati duluan baru ginjalnya datang. Baru ada yang cocok. Jadi sekarang gimana caranya badan kamu dijaga senantiasa sehat. Jadi tidak bisa kamu ujuk-ujuk mengabaikan emosional, atau kamu ujuk-ujuk mengabaikan trauma, atau kamu ujuk-ujuk mengabaikan luka. Terima kasih. Arigato yang bantuin WA. Nah, ngerti ya? Jadi makanya ketika kita paham tentang dunia ilmu yang namanya mental training, kita akan belajar cara mengenal body. Oh, kenapa kalau luka batin disakitin teman, dikhianatin teman, itu sering dadanya sakit? Ya karena memang numpuknya di situ. Oh, kenapa kalau kamu takut, misalnya gini, kamu takut kecoak lah, kamu fobia AIOEO lah, kecoak takut, cicak takut, cacing takut, debu takut, kodok takut, pokoknya kabeh yang kecil ngerebet-ngerebet kamu takut. Terus kamu kena sakit pinggang, sakit ginjal. Nah, memang gitu. Deposit energinya ada di sono gitu. Makanya kita bisa gali. Dengan kita belajar BCR, mapnya kita bisa baca mundur. Kalau kamu problemnya di kaki, bagian ini, apa yang kita mesti gali? Emosional apa yang kita gali? Ya, saya ada sedikit sakit yang mengganggu di daerah kaki kiri di atas tumit sudah sekitar 1 bulan. Nah, yaitu kalau kamu ada BCR, kamu punya buku manualnya, kamu bisa cari. Tapi kalau kamu tidak belajar, terus kamu cuma sekedar nanya, mau saya jelasin sampai berbusa, kamu nggak bakal latihan. Saya sudah pengalaman dengan orang yang cuma nanya doang, tapi nggak ada actionnya. Ya, kalau kamu pengen benerin badanmu sendiri, ayo ambil kelas, ayo belajar. Karena ini tentang kamu mengenali dirimu sendiri. Saya tidak akan kasih petunjuk di luar kelas. Saya hanya ngasih petunjuk hanya di dalam kelas saja. Jadi karena perjalanan batin ini dikerjakan oleh masing-masing personal. Ada luka batinnya tentang pernikahan, ada luka batinnya tentang abuse, ada luka batinnya tentang bisnis dan income. Semuanya hanya kamu yang tahu. Kamu nggak perlu cerita sama saya. Saya ajarin gimana cara pakai buku manual, gimana caranya kamu baca, dan gimana caranya kamu beresin sendiri. Jadi semuanya bisa diatasin dan diresolve dengan baik. Jelas ya? Tapi biasanya urusan perkakian ke bawah itu berhubungan dengan daya topang hidup. Jadi entah kamu sebagai kepala penunjang kehidupan, jadi sumber income, atau kamu sebagai tiang penopang keluarga, atau kamu sebagai sesuatu yang diandalkan, itu semuanya nanti problemnya akan numpuk di sekitar kaki. Jelas ya? Jadi kalau kakimu ada problem, yuk coba diberesin. Karena bisa jadi problemnya muncul ada di kerjaan atau ada di mana yang nggak resolve. Mungkin kejadiannya sudah lama. Mungkin kamu pernah jatuh bangunnya di kejadian yang dulu. Kamu merasa udah selesai, sekarang udah sukses, tapi badanmu belum.
Badanmu masih nyangkut di flight and freeze. Oke. Yang lain adakah pertanyaan? Silakan bisa buka mic ya teman-teman. Tanya teh. Ya. Dok, jadi yang tadi soal kaki itu tentang penopang hidup itu ada kaitannya juga dengan trauma atau unresolved business ya dok? Ada banget. Sangat ada banget. Kalau misalnya jadi penopang hidup itu pilihan dan dijalani dengan ceria, dengan senang hati, dengan ikhlas itu berarti apakah mungkin ada masalah juga? Bukan. Kalau dengan riang dan ceria nggak mungkin, karena nafasmu pasti ngikutin riang dan ceria. Tapi kita ini dilatih untuk terbiasa hiding dan pretending. Udah senyum aja, diterima aja dulu. Jadi akhirnya kita tuh berpura-pura untuk semuanya baik-baik saja. Nggak berani menyuarakan isi hatinya, nggak berani menyampaikan emosionalnya, tidak berani menunjukkan kalau kamu tuh marah, kesel, kecewa, atau nggak setuju. Nggak berani. Akhirnya dengan terbiasa kita pendam semuanya dalam-dalam di dalam badan kita. Ini loh yang jadi penyakit. Karena kamu nggak sinkron. Nah, kalau diperhatikan, mulutnya bilang, aku kerja dengan bahagia kok. Tapi pas ngomong dia nahan napas. Pas lagi ngomong bahas kerjaan itu, napasnya cenderung ditahan. Gigi cenderung digigit. Jelas ya? Jadi pasti ada tanda-tanda yang kelihatan di jejak fisiknya. Biasanya kita lihat di cara dia menggerakkan rahangnya, cara dia bernafas, dan cara dia menyusun badannya. Itu kelihatan biasanya. Makanya body language itu adalah salah satu cara badan untuk nunjukin di sini loh ada area yang nggak selesai. Jelas ya? Dan misalnya mereka dengan punya problem percaya diri. Pernah gitu ada lihat orang dengan problem percaya diri pakai baju keren seksi? Nggak ada kan? Pasti ditutup setutup-tutupnya, kalau bisa dikarungin sampai atas sampai bawah ada matanya doang kayak spooky ghost. Ya kan? Ngerti kan? Nah, cuman pertanyaannya, yang punya badan nggak percaya diri itu tahu nggak sih kalau dia masalahnya ada di kepercayaan diri? Dan biasanya enggak. Dia merasanya malu lah, takut lah, bingung lah, nggak enak dilihat lah, malu untuk dikenal orang lah. Padahal problemnya cuma simpel, dia nggak cinta sama dirinya sendiri. Dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Nanti manifestnya panjang tuh. Dari bahu yang ditekuk ke depan, kalau cewek nanti dadanya ditutupin, jadi ditelen pakai bahu, biar dadanya nggak kelihatan gitu. Terus gaya badannya tuh nggak kepengen kelihatan badan, jadi gak terbiasa kalau baju gombreng-gombreng dan ditutupin. Itu kelihatan semua, gayanya kelihatan. Nanti gaya rambutnya kayak nyetil, kalau aku bilang rambutnya yang gini, wek. Jadi nanti kalau kelihatan gini gitu. Pernah lihat kan ada orang yang gaya rambutnya menutup separuh tapi benar-benar seret segini. Itu hiding. Dia punya masalah mental. Bukannya sadako dong. Memang kan? Terus nanti atau enggak malu sama nong-nongnya gitu ya. Padahal kan semua orang punya nonong ya. Dan semua bentuknya sama ya gini ya. Terus ininya ditutup kayak tirai begini, menggelambir. Jadi kayak menutupi kedua matanya gini. Ya trending sih. Cuman masa kamu nggak kenal gitu kalau itu gejala mental? Masa kamu nggak tahu kalau badanmu sedang kasih sesuatu gitu? Hey, help, aku lagi nggak balance nih. Nah, banyak dari kita yang nggak sadar bahwa badan kita tuh kasih tahu sesuatu. Iya, sis. Dok, tadi pagi juga aku sama suamiku ngomongin soal ini nih. Kebanyakan dari kita tuh kita nggak bersahabat dengan tubuh sendiri ya, padahal tiap hari kita pakai gitu kan ya. Nah, Bagian besar dari kita tuh bermusuhan dengan tubuh sendiri dan perang dingin sama badan sendiri. karena kalau sebagai seorang sahabat nggak mungkin kan kita ngasih racun ya ke sahabat kita. Yes.
Dan nggak mungkin kamu abuse dengan cara diem setiap kali badan teriak help. Ada yang nggak nyaman, ada yang ada yang nggak enak, ada yang mengganggu dan ada yang pain. Sering kali kamu diem, kamu nggak mau cari problemnya. Yang kamu cari selalu obat penahan sakit. Hmm. Nah, sekarang dok, langkah pertama nih ketika kita bersedia menjadi sahabat itu apa dok? Yang paling dasar aja. Dengerin badanmu. Oke, terus? Dengerin badanmu, belajar terjemahin. Kayak contohnya aku nih. Aku nih kenal dengan badanku sendiri segitu dalamnya sampai aku tahu gejala aku lapar. Ya, padahal badanku tidak ngasih signal lapar di perut. Aku nggak punya signal lapar di perut loh. Nggak pernah kekuruyukan. Sekarang kamu tahu nggak signal laparmu apa? Ayo, siapa? Jujur, siapa yang punya GERD dan punya problem pencernaan? Ayo, angkat tangan. Raise hand daripada tak tunjuk. Ayo. Nah, ya, ngaku kan? Nah, sekarang pertanyaanku. Kamu tahu nggak signal laparmu? Kamu kalau sampai punya gangguan pencernaan, kamu tuh tahu signal laparmu, tapi kamu abuse. Ini berteman dengan tubuh? Enggak, ini menjajah. Ini kolonialisasi, ini penjajahan terhadap body. Kalau kamu perang dingin sama bodimu, kamu nggak kenal gejala laparmu. Makanya aku nanya, kamu kenal nggak sama bodimu? Karena body ketika pengen gerak, dia ngasih signal. Body ketika dia terlalu banyak tidur, dia ngasih signal. Ketika kamu kurang tidur, dia ngasih signal. Ketika body mau makan hal tertentu, dia kasih signal. Ketika body nggak mau makan tertentu atau keracunan makanan tertentu, dia kasih signal. Dan itu jelas sekali. Makanya pertanyaanku, sepaham apa kamu sama body? Karena kalau dari sekarang kamu udah terbiasa abai, cuek, abuse, ya kalau bodimu rusak ya enggak heran. Makanya ayo dengerin bodimu. Yang paling gampang tuh kan cuma signal tidur sama signal lapar. Masa kamu nggak kenal signal lapar? Tiap orang signal laparnya beda loh. Di aku signal laparku pusing. Ayo, kalau kamu signal laparnya kayak aku, kamu makan apa kamu minum Panadol? Ayo. Nah, aku mah tahu. Begitu aku tuh kerja, loh, kok rasanya ngeliang ya? Oh, ini aku masih lapar. Aku mau stop. Bentar, aku mau isi bensin dulu. Aku mau udah tahu persis itu gejalaku. Karena memang dari dulu aku nggak pernah punya lapar. Perutku nggak keroncongan kalau lapar. Aku beda. Makanya aku nggak pernah GERD, aku nggak pernah kena gastritis, aku nggak pernah kena gejala lambung. Karena aku tahu signalku apa. Ketika aku makan satu kunyah, dua kunyah, tahu perutku mulai gas, aku tahu, oh badanku nggak mau makan yang ini, aku stop. Lebih baik aku kena marah karena aku buang makanan daripada aku terpaksa makan telan, habis itu aku menderita, perutku pegang nggak karu-karuan. Ngapain? Demi nyenengin orang makannya bersih, terus habis itu perutku yang tersiksa seharian. Makanya dari dulu aku punya kebiasaan aku nggak makan nasi. Karena buat aku makan nasi itu nggak nyaman, nggak enak di badanku. Jadi walaupun aku dipaksa makan nasi, aku nggak makan. Walaupun aku diajak makan roti, dikasih roti, aku nggak makan. Bukan karena aku sok pengen sehat, enggak. Karena aku tahu badanku nggak mau. Tiap kali makan aku tersiksa. Itu yang namanya kenal sama body, berteman sama body. Ya dok. Dok mau nanya, misalkan ada signal kan dok, nah terus kan jawab ini kan kita nanya me or not me kan, Yes. misalkan dapatnya me, nah itu saya bertanya lagi itu apa dok, ini body atau apa gitu? Ya, ini body atau adiksi. Jadi tetap dicari, bertanya terus dok sampai dapat like gitu. Yes. Sampai jelas alasannya.
Karena kalau bodimu memang betul-betul Misalkan, pengen makan karbohidrat, ketika di challenge test, hasilnya good. Challenge test itu periksa gula darah 2 jam setelah makan. Jadi misal gini, body apakah mau bakpao? Mau gitu ya, kamu dapat signalnya yes. Nanti kamu pakai gerak atau pakai apapun lah heavy and lightmu. Mau, body signalnya mau. Oke, kita cek apakah signalmu ini halu atau non halu ya. Setelah ngabisin bakpao yang kamu mau, 2 jam kemudian cek gula darahmu. Selaras atau tidak selaras? Kalau memang badanmu lagi butuh karbo, maka walaupun kamu makan karbo 2 jam kemudian, gula darahmu tetap di bawah 100. Itu tidak bisa dipungkiri. Oke? Tapi kalau setelah makan karbo, gula darahmu naik di atas 100, artinya lidahmu yang pengen karbo, badanmu nggak mau. Jadi kamu cuma adiksi gula. Karena ada sensasi manis yang kamu dapat, ada sensasi insulin dan kortisol yang kamu dapat temporary. biasanya habis makan rasa nyesal, Dok. Ya maka, Tadinya light kan? iya, berarti tadi light-lightan bukan light, light-lightan. Lah kalau light-lightan ngapain belajar? Nggak perlu lah. Betul. Kita kan Dok, belajar misalkan opposition. ini ya, Dok, misalkan ini nih, misalkan kan kita makan nasi atau minum susu lah, itu kan sudah seperti kita by story dan sudah jadi keyakinan kan, Dok? Ya, Udah tertanam di kepala. Nah, terus kan kalau nggak di apa ya? Ya, biasanya kan kalau nggak minum susu aneh kayak gitu, Dok. Nah, itu kan kadang-kadang bagaimana kita tahunya ini tuh kesadaran atau memang kita udah meyakini karena udah by story, Dok. kalau memang kesadaran biasanya benar-benar cuman muncul sekilas dan butuh, habis itu udah nggak lagi. Nggak pernah jadi rutinitas. Nggak pernah Karena rutinitas. misalkan sudah sejak kecil, Dok, tertanam wajib makan nasi, kalau nggak nasi itu bukan makanan gitu contohnya, Dok. Itu kan sudah jadi belief, masuk ke belief system gitu. Itu masuk ke belief system. Nah, dari mana kita tahu kalau dia masuk belief system? Main itu otomatis tolak gitu. Yes. Coba nasinya di stop. Otakmu meronta nggak? Karena normalnya kita nggak butuh nasi loh. Begitu nasi di stop, terus otakmu meronta. Aduh, kalau belum makan nasi, aku belum makan. Berarti itu belief system. Ada banyak belief system Indonesia yang aneh-aneh. Ya, jadi daripada menciptakan uang, mereka lebih milih kalau kena hujan masuk angin. Nah, itu belief system konyol tuh. Daripada menciptakan kenyang, mereka lebih milih kalau belum makan nasi, belum makan. Tapi bayangin, yang sudah dimakan itu mie goreng, bihun, bala-bala, lumpia, bakso 1 porsi, ditambah sama roti. Terus bilang belum makan. Hello. Udah makan sebanyak itu, cuma gara-gara nggak ada nasinya doang, bilang belum makan. Ya kalau badanmu sejemblem ya masuk akal. Bunder langsung kayak Doraemon. Nah makannya buahnya kayak gitu bilang belum makan. Cuman gara-gara gak ada nasi. Kan baru snack gitu. Kebayang ya, kita tuh kena program luar biasa, macam-macam gak tahu karuan. Nah, dengan belajar kesadaran itu kita tuh mau nata. Oh energinya sama, oh polanya sama. Daripada kena hujan masuk angin, kenapa nggak kamu bikin kena hujan dapat duit? Sama aja loh. Belief system sama aja. Kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Kenapa nggak? Kalau keluar rumah nemu klien gitu. Atau kalau ngobrol dapat duit, sama aja. Belief system. Masukin program baru, Dok. Iya. Makanya kita tuh belajar kesadaran itu untuk nge-bredel lagi. Kita tuh hidup dengan program mana yang works dan mana yang nggak works. Keluar malam masuk angin, terus kamu kerjanya malam, mampus lah. Baru keluar aja programmu udah jalan masuk angin.
Mau mbok tutup sak lapis-lapis pakai segala macam lapis dong program. Nyetir pakai mobil pun masuk angin dong namanya program. Ngerti kan? Jadi sedahsyat itu loh pikiran. Perhatiin. Kenapa cewek-cewek yang makannya banyak tuh. Salah satu contohnya ada tuh Mbak Siska. Banyak kalau makan. Nggak gendut sih. Sementara yang lain makan 2 sendok sama napas, gendut. Ayo, coba. Program. Siska tiap kali makan, aku tuh nggak bisa gendut toh. Setiap kali aku makan banyak tuh nggak pernah jadi daging. Belief system yang dia ciptakan itu keren. Works buat dia. Perhatiin orang-orang yang gendut-gendut. Tiap kali komplain sama dokter. Aduh dok, saya ini nggak bisa turun-turun. Saya ini makan sudah dikit. Saya ini napas saja jadi daging. Nah, terus orang mau ngomong apa? Alhamdulillah, gituin sama saya sekalian. Napas Experience-nya aja dia, jadi, Dok. ya makanya, napas saja dari jadi daging itu kan program yang hebat dong. Napas doang jadi daging gitu. Ya kalau mau berhenti nggak naik berat badan ya jangan napas. Programnya napas saja jadi daging. Mau disuruh lari, mau disuruh diet selama dia bernapas jadi daging. Lah gimana programnya gitu? Ngerti ya? Makanya kita tuh belajar cara menata pola pikir. Karena kita tuh dikasih kuasa untuk mencipta. Kita berpikir, waduh kayaknya jatuh, kayaknya jatuh, kayaknya jatuh. Jatuh sungguhan. Ada orang, waduh ketularan nih. Misalnya nih ya, kalau kamu punya belief system ada yang batuk. Terus ada Mbak Santi tuh, nun jauh di Bogor sana, kita nonton di Zoom, terus dia, hacing! Nanti kamu ketularan batuk tuh. Gimana ceritanya coba? Karena kamu belief system bahwa batuk itu menular. Nah, ngerti kan? Ini loh, serem dan hebatnya pikiran. Makanya kita belajar menata dan mengelola. Jangan berpikir negatif-negatif terus. Dan jangan berpikir positif-positif terus. Kita berpikir yang bisa menciptakan sesuatu. Karena terlalu positif ada hukumannya negatifnya. Makanya kita berpikir yang kita bisa ciptakan sesuatu yang kita perlukan. Gimana kalau kamu keluar pagi itu, wah ada matahari, aku dapat klien nih. Ada hujan juga, wah ada hujan nih, aku closing nih, gitu loh. Sama aja loh, daripada energimu capek-capek dibikin, ya matahari panas dong, atau ya hujan masuk angin dong, gitu. The same program loh, tapi beda result. Nah, sekarang berapa dari kita yang bikin program, tambah tua, tambah banyak penyakit? Ayo. Lah sudah 40, normal kalau hipertensi. Terus kamu masuk 40, cekrek, langsung dapat hipertensi. Alhamdulillah. Mana coba? Makanya cara berpikirnya dirubah. Tua tuh sehat. Makin tua, makin banyak rezeki. Nah, programnya tuh yang enak gitu loh. Jangan, waduh kalau sudah 40 tuh udah boleh makan segala macam, nanti hipertensi. Terus habis itu pengen makan soto, ada kulitnya, hipertensi. Tidak nyambung. Itu program yang dibuat. Untuk merubah program itu sampai work banget menjadi belief baru itu apa Sadari, yang diperlukan dan repetisi. berapa lama? Sadari, repetisi. Program hanya bisa masuk kalau ditimpa. Dia nggak bisa dihapus. Jadi setiap kali kita berpikir, aduh kehujanan nanti masuk angin. Nggak jadi, cancel. Kehujanan, besok dapat rezeki. Timpa dengan program baru sampai dia jadi. Dari kamu lahir, jangan keluar malam. Nanti masuk angin tuh. Ucapan mamamu tuh berapa ratus kali sampai program jadi. Ya ucapkan sejumlah itu sampai program baru jadi. Dan turun-temurun itu, Dok. Makanya kita punya kuasa itu menjadikan masuk angin jadi beneran. Emang angin kapan pernah nggak masuk? Kau napas, masuk lewat sini. Kau hajing, masuk lewat sini, apalagi.
Cuman satu lubang angin nggak masuk, yang bawah nggak mungkin angin masuk, itu cuman keluar doang, teot. Nah, ya kan? Jadi kenapa bikin programnya lucu-lucu, aneh-aneh, terus buat nyiksa diri doang? Kan lucu toh. Gimana kalau program kita tuh, wah hidupku sehat, makan apapun aku sehat. Jadi kamu nggak terlalu terpengaruh dengan makanan. Bukan artinya kamu bisa makan sembarangan tetap sehat. Bukan, tapi kamu nggak ngisi program jelek di otakmu. Jelas ya? Ngatur makan tetap. Makanya kita ini mau ngapain? Kamu udah dikasih badan sempurna. Ingat loh, Tuhan tuh nggak ecek-ecek. Tuhan tuh bukan S1. Ya, Tuhan itu juga bukan prof. Tuhan itu lebih dari prof. Kamu diciptakan badan ini dengan kemampuan penyembuhan diri yang berlipat-lipat dan berlapis-lapis. Kau punya imun sistem, kau punya stem cell. Secara alamiah, badanmu itu tidak bisa rusak. Kecuali kamu rusak kecil-kecil secara konsisten seumur hidup. Paham ya? Apa yang kecil-kecil kamu rusak secara konsisten seumur hidup? Pola makan kan? Atau nafas kan? Dikasih udara bersih, maunya udara beracun. Rokok, vape. Nah kalau mau beracun, kentut pasanganmu aja hidup terus tiap hari. Makin cinta. Tapi nggak mau. Padahal itu jelas dari yang tersayang. Full organik, tidak pakai chemical. Nah, tanpa pestisida dan insektisida. Jelas kan? Kamu nggak mau. Kamu lebih milih kimia yang beracun. Rokok lah, vape lah, alkohol lah. Terus badanmu rusak. Ya gimana? Ya kamu minum alkohol sekali mah nggak rusak. Rutin rusak. Kamu makan nasi juga nggak rusak. Rutin rusak. Kamu makan gula juga nggak rusak. Rutin rusak. Makanya kita nih mau ngerancang apa buat masa depan. Berarti untuk memulainya itu yang tadi ya dok ya, yang repetisi tadi ya. Jadi Ya, Bapak mau ciptain jadi program apa? Ayo mulai dibaca terus. Timpa oke program lamanya. oke. Jadi Jadi kalau mulai dari misalnya takut kodok, mau cara ngerubah, saya tidak takut sama kodok. Tiap kali ada kodok, saya tidak takut sama kodok. Dirubah programnya. Jangan tiap kali ada kodok, diulang programnya. Ada kodok, saya takut. Ya tambah jadi. itu nanti body akan ini sendiri ya dok ya, apa namanya seperti Dia pelan-pelan memberikan bergeser dan signal. berubah. Betul. Oh ya. Nanti pelan tapi pasti tahu-tahu kelihatan kodok. Kok nggak takut gitu. Berubah dia pelan-pelan. Karena program barunya masuk terus. Jelas ya? Jelas, makasih dok. Dari Pak Komar, ini ilmunya kelihatan rumit dan kompleks. Apakah benar demikian? Ya benar, kira-kira untuk materi modul pertama body itu sekitar 90 halaman lah. Dikit kan? Yang terbaru berapa sih? 100 ya kayaknya, 100 berapa halaman ya materi body. Untuk BCR, untuk kelas offline itu yang di masing-masing kota itu atau ada kelas tersendiri ya dok? Sementara ini saya ngajar di Bandung, Pak Sam ngajar di Semarang, Surabaya, Bali ada kelas. Pak Edi mendekat di area mana? Kalau ada area yang Jogja. dekat, Jogja. Saya ada di Nah, Jogja, iya. bisa kontak sama Pak Sam, ikut kelas yang Jogja. Atau Bu Siska itu ya dok ya, yang dokter kasih itu ya? Ya, kalau Bu Siska bisa ambil sesi, tapi Bu Siska belum ambil izin ngajar. Yang sudah ambil izin ngajar Pak Adi. Ya, jadi Pak kalau Sen, Pak Sen itu ya dok. Ya, Oke. jadi kalau Pak Edi mau ngerasain BCR tuh kayak gimana, nah kontak sama Bu Siska di Jogja, nanti ngerasain sesi BCR tuh seperti apa. Karena memang kalau punya penyakit, kalau mentalnya memimpin sakit, sembuh tuh susah Pak. Betul dok. Ya, selalu yang di teman-teman autoimun saya sering bilang, kalau kamu mau sembuh, jangan pernah bilang saya autoimun. Stop.
Karena itu program. Wah, Jelas ya, ya. ya, ya. Kalau mau sembuh, bilangnya ya. gini, saya dulu autoimun, sekarang saya menjelang sembuh. Nah, itu nanti gesernya cepat. Sorry, Dok. Ulangi, Dok. Yang terakhir. Saya dulu autoimun, Iya, sekarang saya menjelang sembuh. saya menjelang sembuh. Wah, ya, bagus. Ya, jadi kita tahu badannya maunya sembuh gitu. Nah, kalau kenalan sama orang, saya Pak Edi gitu. Sakitnya apa Pak? Saya autoimun. Ya, tiap hari di program baru autoimun, yang sehat juga bisa jadi autoimun, Pak. Wah, itu Dok yang salah saya. Ya, Nah, makanya. Jadi selalu bilangnya betul. saya dulu, sekarang saya menjelang sembuh. Jadi perubahannya cepat, Pak. Itu yang salah satu bentuk repetisi yang baru ya, Dok ya. Betul, Oke. betul. Ya. Ya. Jadi yang Ya, nanti namanya saya latihan praktek. mental tuh kelihatannya kayak rumit. Tapi kalau dijalanin enggak, sederhana sekali, tidak rumit. Iya sih, betul. Ya, Cuman ya. untuk mulai menemukannya itu memang harus dicoba sih, nggak bisa enggak. Ya belajar, Pak. Betul. Kalau nggak belajar ya nggak ngerti apa-apa, nggak ada panduannya, bingung pasti mulai dari mana. Makanya ayo belajar, ya. Makasih, Dok. Sama-sama, Mbak. Untuk teman-teman yang memang masih ada pertanyaan yang masih mengganjal atau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan BCR, Body Communication Resonance, silakan Kak Siska sudah share linknya di chat ya. Ya, Klik kita nanti punya 4 itu kali untuk hari WA. Selasa. Jadi, please kalau kamu ada pertanyaan yang terpikir di kepalamu, tulis. Nanti Selasa depan, ayo diskusi, ayo ngobrol. Nanti saya bahas sedalam yang kamu mau. Sesanggup apa kamu belajar, tak jelasin semuanya. Iya, terima kasih, Dok. Ya, karena badan kita itu selalu kasih signal. Jadi, ketika kita mau mendengar, kamu akan selalu dapat kesehatan, kamu akan selalu dapat kemakmuran, dan kamu akan selalu bahagia. Karena semuanya itu dimulai dari kita sendiri. Amin. Oke? Oke. Terima kasih banyak, Dok. Bu Feni, gula 2 jam PP dan kortisol puasa paginya berapa nilai normalnya? Ini yang terakhir ya, teman-teman. Yang terakhir, silahkan dok. Udah dijawab. Nice. Nah, kortisol sehat 13 sampai 18, trigliserida 350. Hah? Gula puasa kurang dari 350? 100, gula 2 jam PP Gak salah. 2200. Terus baik-baik aja itu 350. Bu Ruci, jangan bercanda loh. Itu tinggi sekali. Lekas diobatin, jangan didiemin. Itu nggak benar. Ayo stop karbo. Lah trigliserid 350, gulanya berapa itu? Dok, Ya. yang 2 jam PP-nya berarti jauh lebih rendah dari yang dari endokrin ya? Oh iya, Mulai. endokrin itu batas sehat sakit. Kalau kita mau cari titik kesehatan optimal. Ya, ini cara perhitungannya fungsional. Jadi kalau gula puasa di bawah 100, artinya sistem bagus, makanan nggak tahu karena puasa, ya. Tapi kalau 2 jam PP di bawah 100, artinya sistem bagus, makanan bagus. Kalau gula jam 2 jam PP-nya 100 sampai 140, sistem bagus, makanan jelek. Kalau 2 jam PP di atas 140, sistem jelek, makanan jelek. Jadi biasanya aku pakai ini untuk screening. Jadi kalau tes ini kan murah banget ya, 15.000 gitu kalau nggak salah. Kalau ini jelek, kita udah tahu, baru kita periksa lanjutannya. Periksa insulin, HB1C, pembuktian dari mana ini problemnya. Karena kadang-kadang ada yang udah puasa juga gulanya tinggi.
Belum tentu dari makanan itu, kadang-kadang dari kortisol tinggi juga bisa. Jadi biasanya saya pakai ini dulu untuk screening. Kalau betul kamu sinkron sama badan, dan kamu merasa makanan udah sehat, hidupmu udah sehat, yuk kita buktikan. Jangan merasa, nanti kayak influencer yang kemarin tuh, umur baru kepala 3, hidup sudah sehat, sudah nge-gym, badan udah bagus, makanan udah bagus, mati stroke. Kok bisa? Pertanyaan gitu. Makanya ketika kamu badan sehat, jangan menyepelekan screening dan cek lab. Oke, beres ya? Nanti teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan, please tulis, catat, jangan hilang. Selasa depan kita ketemu lagi, kita bahas, kita gali. Ayo gali ke arah mental. Apa yang terjadi ketika kamu dengan badanmu bermusuhan, punya mental problem, atau kamu punya pain yang nggak selesai-selesai. Ayo kita bahas, kita beresin. Karena biasanya problem-problemnya itu semuanya tersembunyi di belakang mentalnya. Jelas ya? Terima kasih, Dok. Oke, teman-teman, ini bukan pertemuan yang pertama. Untuk selanjutnya setidaknya sampai bulan Maret ya, dengan tema berbeda tiap bulannya. Hari Selasa kami akan hadir setiap jam 8 malam. Ya. Hari Jadi ini, untuk terima materi kasih, Dokter. body, registrasinya satu Ya. ini, kamu bisa datang 4 kali. Selasa besok, Selasa depannya, Selasa depannya. Saya kasih 4 kali kesempatan untuk bertanya dan gali dalam-dalam tentang body. Ada banyak di area sini. Ayo gali. Saya kasih kelas free untuk kalian gali. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria hari ini. Kami berharap teman-teman semua mendapatkan wawasan baru dan energi baru dari sesi ini. Jangan lupa bahwa hidup ceria selalu ada untuk mendukung perjalanan kesadaranmu melalui berbagai modalitas yang tersedia. Jika teman-teman ingin mendalami lebih banyak lagi, kunjungi channel YouTube kami di Hidup Ceriaku untuk berbagai rekaman dan konten yang menginspirasi. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi di dalam tema About Body Awareness pada tanggal 20, 27 Januari, dan tanggal 3 Februari. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi teman-teman semua. Sampai bertemu di kelas atau sesi berikutnya dan semoga perjalanan kesadaran teman-teman semua terus berkembang. Hidup ceria, hidup penuh berkesadaran. Sampai jumpa. Thank you, Dok. Thank you semua. Terima kasih, Dokter. Sampai jumpa. Yuk, sama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Penuh warna, bersama kita jalani dengan ceria. Di komunitas kesadaran kita, semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar. Kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari. Langkah ringan, hati bersinar. Kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang